Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, kali ini di pertemuan ketiga Ustadz akan menyampaikan kisah yang ketiga, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberi tambahan keimanan kepada kita semuanya dari kisah-kisah yang Ustadz sampaikan. Kisah kali ini adalah tentang bagaimana para pemuda belia di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemuda-pemuda seusia kalian, mungkin yang kelas 6 atau yang sudah SMP ya, kelas 1 atau kelas 2. Pemuda-pemuda yang usianya sekitar 13, 14, 15 tahun. Bagaimana kokohnya mereka, bagaimana kuatnya keimanan mereka, bagaimana kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini bermula ketika di perang Uhud, anak-anak. Perang Uhud, di mana di perang Badar yang lalu kaum muslimin berhasil memenangkan, padahal jumlah mereka hanya 313 melawan 1000 pasukan. Maka kaum kafir Quraisy mereka balas dendam kepada kaum muslimin, ingin menyerang Rasulullah SAW dan para sahabatnya di lembah yang bernama Uhud. Maka ada sedikit cuplikan kisah yang cukup menakjubkan. Bagaimana beberapa pemuda datang kepada Rasulullah SAW untuk ikut serta bersama Nabi memerangi kaum kafir Quraisy di perang Uhud. Ada yang datang Abdullah bin Umar, masih belia, masih sangat muda, izin minta Rasulullah SAW untuk diikutkan ke dalam perang, tapi Rasulullah SAW tolak. Barra bin Azib datang kepada Nabi SAW minta izin untuk ikut bertempur, Rasulullah SAW tolak. Zaid bin Thabit minta izin kepada Nabi SAW untuk berperang, tapi Rasulullah SAW pun tolak karena mereka usianya masih muda-muda. Tapi mereka, Masya Allah, kelak menjadi orang-orang yang sangat bermanfaat di bidang ilmu, karena hafalan Al-Qurannya luar biasa, hafalan hadisnya banyak luar biasa. Datang lagi Usamah bin Zaid untuk minta izin kepada Nabi SAW, akan tapi Nabi SAW pun tolak. Tapi Usamah bin Zaid kelak menjadi seorang panglima termuda di sejarah Islam. Usia 17-18 tahun, beliau telah memimpin sebuah pertempuran melawan kaum murtad, ya, orang-orang yang murtad. Padahal di bawahnya Usamah bin Zaid itu ada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali dan seterusnya. Baik. Kemudian maka datanglah seorang Rafi bin Hudayj bersama ayahandanya, bersama bapaknya. Bapaknya yang mengizinkan, ya Rasulullah, tolong anakku ini si Rafi, ikutkan dia untuk berperang bersama kita di perang Uhud. Ya, usianya masih belia juga, ya, seusia dengan pemuda-pemuda yang ditolak tadi, Bara, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Umar, Usamah bin Zaid ditolak. Ya. Maka bapaknya ini mengatakan, tapi putraku ini ya Rasulullah, si Rafi ini, dia punya skill yang luar biasa dalam hal memanah. Ya. Oh ya, kita buktikan. Ternyata betul. Ketika dites sama Rasulullah SAW, beberapa tembakan panahnya tepat pada sasaran. Luar biasa. Oke, kita pakai ini sebagai pasukan pemanah. Mendengar hal tersebut, seorang sahabat yang mulia, Samurah bin Jundub, yang seusia dia, ngiri, teman-teman. Ngiri anak-anak, pengen juga ikut berperang. Samurah datang kepada Nabi SAW protes, ya Rasulullah, Rafi, ya, kok bisa ikut perang? Saya seandainya bergulat melawan si Rafi, saya akan menang, gitu, kata Samurah. Ya. Oh ya, ya. Kalau begitu buktikan. Mereka bergulat di hadapan Nabi SAW dan Samurah membuktikan perkataannya. Dia berhasil menang, mengalahkan Rafi ketika bergulat. Oke, dia punya skill memanah si Rafi, Samurah punya skill bergulat, dan ini dibutuhkan dalam berperang. Maka Samurah dan Rafi pun ikut dalam pertempuran tersebut. Baik, kisahnya sampai sini. Pelajaran yang dapat kita petik dari kisah tadi anak-anak sekalian, di antara yang pertama adalah bagaimana semangatnya para pemuda
yang mereka itu terhitung masih sangat belia-belia, tapi begitu matang dalam iman dan dalam berpikir mereka. Mereka tahu betul tujuan mereka hanyalah akhirat, karena di sana adalah kehidupan yang kekal. Mereka paham betul bahwasanya jiwa dan raganya ini milik Allah dan dia bersedia untuk menyerahkan segalanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal usia mereka masih sangat belia, masih sangat muda. Luar biasa. Pelajaran yang kedua, bagaimana kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW dan bersemangat untuk mengerjakan amal soleh. Padahal terjun di perang itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Tapi mereka nggak pedulikan itu karena cintanya kepada Rasulullah SAW. Dan hendaknya anak-anak sekalian mencintai Rasulullah SAW melebihi dari segala yang ada di muka bumi ini. Lebih cinta kepada Rasulullah dibandingkan orang tua kita. Melebihi cinta kita kepada saudara-saudara kita. Melebihi cinta kita kepada teman-teman kita. Bahkan lebih cinta kepada Rasulullah dibandingkan cinta kita terhadap diri kita sendiri. Baru itu dinamakan sempurna keimanan kita. Itu pelajaran yang kedua. Dan pelajaran ketiga, hendaknya anak-anak kita memiliki skill, kita memiliki kemampuan, kita memiliki keterampilan yang itu dapat bermanfaat bagi orang sekitar kita, bermanfaat bagi negara kita, bermanfaat bagi agama kita, ya. Dan itu sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Jadi yang diantara anak-anak ustadz yang pandai berdagang, misalnya berbisnis, ini ya, jadikan ini skill yang bermanfaat untuk orang. Yang misalnya pandai memimpin, ya, menjadi panglima, ya, atau pemimpin di kampungnya, pemimpin di kantornya, pemimpin di manapun, ya, kalian bisa menjadi pemimpin. Yang pandai menulis misalnya, jadikan tulisan-tulisan kalian bermanfaat, ya, untuk menyebarkan ilmu. Yang pandai mengajar, ya, menjadi guru, silakan manfaatkan ilmunya ini, ya, untuk kemanfaatan manusia yang besar lagi. Yang pandai berperang, ya, menjadi tentara, polisi, silakan. Kalian bisa manfaatkan kemampuan kalian, keterampilan kalian untuk itu, ya. Dan kita menjadi orang-orang yang bermanfaat. Semoga ini dapat memberikan inspirasi kepada kita anak-anak sekalian, memberi motivasi kepada kita, dapat kita petik pelajarannya, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bermanfaat, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak-anak yang soleh-solehah, dan kelak kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya yang tertinggi, Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ustaz pamit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.